Nah, saya dari Yayasan Sejiwa. Kebetulan memang Yayasan Sejiwa ini bergerak di dalam bidang bullying. Di sini aja Bapak ya. Nah, pada hari ini kita cuma sekedar sharing aja mengenai bagaimana menyikapi bullying secara bijak. Karena seperti yang kita tahu bahwa permasalahan bullying ternyata banyak terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan kita. Yang perlu kita tahu bahwa yang pertama kali adalah bullying itu apa sih? Jika kita ditanyakan seperti itu, yang perlu kita tahu adalah 3 hal, yaitu bahwa bullying itu dilakukan dengan sengaja, berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan atau perbedaan power antara si pelaku dengan si korban. Nah, kalau sekarang di mana sih biasanya bullying ini terjadi? Bullying bisa terjadi di mana saja, baik itu di sekolah, di rumah, atau mungkin di tempat kerja dan segala macam. Bahkan mungkin di toilet atau di mana bisa terjadi bullying karena dengan adanya teknologi yang canggih sekarang. Nah, sekarang kita berlanjut ke verbal bullying, di mana verbal bullying ini biasanya dilakukan dengan mengolok-olok, mengejek, mencaci, menghina, dan segala macam melalui perkataan-perkataan yang kasar. Selain verbal bullying, juga kita mengenal adanya jenis bullying lain, yaitu physical bullying atau bullying secara fisik. Bentuknya bisa memukul, menendang, menjambak, menjewer, mencubit, dan perbuatan-perbuatan kasar atau tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan secara fisik. Itu physical bullying. Kemudian ada juga yang namanya psychological bullying. Nah, psychological bullying ini sebenarnya hampir tidak terlihat, yaitu biasanya ada yang menyebarkan rumor, gosip tentang seseorang, menjelek-jelekan seseorang di belakang, atau memandang sinis, memandang rendah seseorang. Itu terjadi psychological bullying. Dan yang paling baru adalah cyber bullying. Nah, ini sedang marak karena seperti kita tahu penggunaan teknologi di Indonesia, di dunia sekarang sedang meningkat pesat, sehingga cyberbullying pun juga otomatis meningkat juga. Nah, cyberbullying ini bisa mengirimkan gambar, foto, dan segala macam di jaring sosial. Nah, biasanya di sebuah bullying situation itu ada orang yang membuli, ada yang ikut-ikutan, ada yang hanya diam saja melihat, atau dia gue nggak mau tahu, gue cuma teman gue jadi gue bodo amat dan segala macam, atau ada juga orang yang membela. Nah, sekarang kita kalau bicara siapa yang menjadi pelaku bullying, biasanya pelaku bullying ini cenderung dia memiliki agresivitas yang tinggi, dia memiliki tendir yang tinggi, dia kayak lebih populer dengan teman-temannya. Nah, sedangkan si korban biasanya dia cenderung pemalu, dia cenderung tidak percaya diri, dia memiliki self esteem yang rendah, sehingga mungkin terlihat aneh di depan teman-temannya. Itu biasanya jadi korban bullying. Namun sebenarnya kita harus pahami di sini adalah apakah pelaku itu sama dengan korban. Nah, sebenarnya pelaku bisa jadi dulunya adalah korban, bisa jadi dia terkena bullying di rumahnya sehingga dia membalasnya di sekolah, atau ketika dia terkena bullying di sekolah, dia bisa melakukan bullying juga kepada saudaranya atau adiknya. Gejala telah terjadi bullying itu bisa dilihat misalkan dia tiba-tiba tidak mau masuk sekolah, atau tiba-tiba minta uang jajan yang lebih tanpa ada alasan, atau tiba-tiba ada barang yang hilang, atau tiba-tiba ketika masuk sekolah dia merasa mual dan segala macam. Itu salah satu gejala terjadi bullying katanya. Dampaknya apa? Dampaknya sangat berbahaya karena bullying ini bisa menyebabkan depresi, menyebabkan stres, bahkan dia sampai bunuh diri dalam beberapa kasus. Hal inilah yang sangat-sangat dikhawatirkan, terutama di generasi sekarang. Dan dalam pembentukan karakter, ternyata bullying sangat berperan besar dalam pembentukan karakter seorang anak. Ada 3 hal yang harus dilihat, yaitu anak bisa menjadi agresif karakternya, di mana dia rendah empati dan segala macam. Dia bisa pasif, di mana dia tidak berdaya sama sekali, atau pasif agresif, di mana tiba-tiba dia bisa meledak suatu saat. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah hentikan bullying sekarang. Demi Tuhan, ini harus dihentikan.
demi Tuhan, yaitu dengan cara kita ada kerjasama antara semua pihak, baik orang tua, guru, maupun siswa. Itu harus ada kerjasama, dan pemerintah juga. Dan strategi untuk menghadapi bullying adalah jangan hanya diam, speak up your mind, berani bicara, berani melaporkan. Jadi jangan hanya kita diam menerima saja, tetapi kita juga harus berani melaporkan, karena jika tidak, kita hanya akan membiarkan bullying itu terjadi. Nah, bagaimana menolong korban bullying? Sama, kita juga harus berani melaporkan dan berkata jangan atau tidak kepada pelaku bullying, sehingga teman kita atau korban bisa tertolong. Jangan kita hanya diam menonton saja. Dan itu diperlukan sebuah komunikasi yang asertif, di mana dalam komunikasi asertif ini kita berusaha mengajak, kita berusaha untuk tidak memaksa pelaku maupun korban, tapi kita berusaha mengajak dia untuk sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan bullying. Dan yang harus diingat adalah tidak ada seorang pun yang punya hak dan alasan untuk membuli orang lain, dan tak ada seorang pun yang layak untuk menjadi korban bullying. Kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama anak-anak kita, anak-anak ibu dan bapak sekalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam sekolah. Mungkin itu saya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan apa, bisa menghubungi atau kontak website kami di sejiwa.org atau email maupun Facebook. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.